Nama Tuhan, di tangan Bapak Ibu apa sudah ada kertas outline khotbah. Yang belum punya di depan ada pulpen juga. Tadi saya keluarkan tambah beberapa pulpen lagi. Yang belum punya boleh angkat tangan. Nanti kertas boleh dibagikan di belakang, ada 2 yang belum. Boleh dibagikan di belakang, ada dua pulpen sama 2 outline khotbah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ada pulpen juga boleh dibagikan. Ya, hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama adalah menikmati fasilitas kerajaan Allah. Menikmati fasilitas kerajaan Allah. Ya, kita baca bersama di slide berikutnya. Dikatakan begini, jadi Bapak Ibu Saudaraku, nanti kalau ada tulisan yang berwarna merah, nanti itu akan diisi di slide yang dikosongkan. Ada bagian yang dikosongkan, nanti Bapak Ibu akan tulis di situ. Di bagian yang ada warna merah dan juga ada underline-nya, ada garis di bagian bawahnya. Itu bisa dicatat. Jadi dikatakan begini, saya bacakan bagi kita, siapa saja bisa melakukan atau mengalami fenomena supernatural asalkan rela di bawah Tuhan melewati apa? Berbagai ujian iman. Siapa saja bisa melakukan atau mengalami fenomena supernatural asalkan rela di bawah Tuhan melewati berbagai ujian iman. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita berbicara mengenai fasilitas kerajaan Allah, berbagai misalnya mujizat terobosan dalam kehidupan kita, pemulihan dalam kehidupan kita, itu berbicara mengenai hal-hal supernatural. Jadi fasilitas kerajaan Allah berbicara mengenai hal-hal supernatural yang gak bisa dijangkau oleh kita, tetapi Tuhan menyediakannya bagi kita. Tuhan memberikannya kepada kita. Coba kita buka dalam kitab Yunus. Yunus pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yunus pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yunus mengalami fasilitas kerajaan Allah. Ya, Yunus mengalami namanya terobosan. Yunus mengalami namanya mujizat. Kenapa? Karena dia hidup di dalam perut ikan. Berapa hari Bapak Ibu? Ada yang masih ingat pelajaran sekolah minggu? Yang di belakang berapa hari? 3 hari. Yang jawab 3 hari? Wah, berarti lulus sekolah minggu. Berarti waktu ibadah dulu sekolah minggu itu pasti konsen sama kakak guru sekolah minggunya Bapak Ibu Saudaraku. Itu pasti dia mendengarkan sungguh-sungguh, Bapak Ibu mendengarkan sungguh-sungguh pelajaran dari kakak sekolah minggu sehingga itu membekas. Itu menjadi pelajaran yang gak akan terlupakan. Jadi Yunus atas pertolongan Tuhan tinggal di dalam perut ikan. Dikatakan firman Tuhan, ikan yang besar Bapak Ibu. Bukan ikan paus. Dikatakan apa? Ikan yang besar. Yunus mengalami namanya ujian iman. Kenapa? Karena dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke tempat lain untuk menghindari panggilan Tuhan. Misalnya Yunus dipanggil ke Blok M, Bapak Ibu Saudaraku.
Yunus dipanggil ke Blok M, tapi Yunus larinya kemana? Tanjung Priuk. Ya, 180 derajat perbedaannya. Yunus kaburnya ke Tanjung Priuk. Kenapa? Atau begini, Yunus dipanggilnya ke Tanjung Priuk, larinya ke Blok M, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Takut sama orang-orang yang ada di Jakarta Utara, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yunus lari dari panggilan Tuhan, dan kemudian apa yang terjadi? Dia mengalami masa yang sukar. Dia mengalami ujian iman. Dan ketika dia dibuang ke laut, ketika Yunus dibuang ke laut karena lari dari hadapan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Hal fenomena supernatural terjadi bagi Yunus. Dia ditelan oleh ikan yang besar dan kemudian dia masuk di dalam perut ikan. Dia memuji Tuhan. Kenapa? Di dalam perut ikan dia nggak meninggal, dia nggak mati Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi atas pertolongan Tuhan di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya, Yunus yang tadinya dipanggil Tuhan ke Niniwe, tapi dia kabur ke arah yang berlawanan, dibawa Tuhan sampai ke pantai. Dan kemudian atas perkenanan Tuhan, Yunus dimuntahkan keluar dari mulut ikan. Yunus mengalami fenomena spiritual. Dia melewati ujian imannya Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengalami fenomena spiritual. Dia mengalami namanya fasilitas Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia melayani Tuhan dengan luar biasa ke Niniwe. Orang yang tadinya dia takutkan, kemudian dia nggak jadi. Dia terus melayani mereka. Karena Niniwe adalah kota yang sangat terkenal akan kejahatannya Bapak Ibu Saudaraku. Niniwe adalah kota yang sangat sadis kepada para tahanan perangnya. Kemudian dia melayani di sana. Dan apa yang terjadi? Pemulihan terjadi di Niniwe. Coba di slide berikutnya. Dikatakan begini, kita baca bersama, boleh Bapak Ibu yang bisa membaca dari belakang atau juga di depan. Ujian iman dapat berupa masa-masa sukar. Dalam masa sukar yang kita alami dalam kehidupan kita, ujian iman akan terjadi. Banyak orang mau mengalami namanya fasilitas Allah. Orang cepat kalau mau mengalami namanya berkat Tuhan. Orang cepat kalau mau namanya mengalami terobosan dari Tuhan. Orang akan cepat kalau dia mau mengalami namanya berkat daripada Tuhan. Tetapi ingat baik, setiap berkat yang daripada Tuhan, kalau berkat itu semakin besar Bapak Ibu Saudaraku, itu tantangannya juga semakin besar. Ya. Makanya kalau kita mau punya berkat yang besar, ujian iman itu akan terjadi. Misalnya orang kalau mau dari SD ke SMP, itu ada ujiannya Bapak Ibu Saudaraku. Adik-adik sekarang mungkin masih ada ujian air nasional. Atau apalah istilah masa sekarang, karena sudah lama tamat sekolah Bapak Ibu Saudaraku. Ini bukan jebakan umur juga. Tapi memang sudah lama tamat sekolah. Ada namanya ujian. Dan namanya ujian gak mudah. Gak gampang. Kita melewati namanya masa yang sukar dalam kehidupan kita. Orang kalau dibentuk dengan masa yang sukar Bapak Ibu Saudaraku, dia gak manja. Amin. Orang kalau dibentuk dengan masa yang sulit, di situasi dimanapun dia berada, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia melewati ujian. Dia melewati namanya masa-masa yang sukar. Coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti iman kita kepada Tuhan Yesus adalah dasar. Namanya dasar Bapak Ibu Saudaraku, pondasi. Tahu Bapak Ibu pondasi? Orang kalau mau buat bangunan, misalnya bangunan tertinggi Bapak Ibu Saudara di Jakarta, itu dasarnya harus kuat. Pondasinya harus kuat. Supaya apa?
ketika datang tantangan, ketika datang badai, ketika datang musim hujan, ketika datang musim yang anginnya kencang, Bapak Ibu Saudaraku, bangunan itu tetap kokoh, bangunan itu tetap kuat. Jadi bangunan itu bisa melewati masa-masa yang sukar. Bangunan itu bisa melewati masa-masa yang sulit. Kenapa? Pondasinya kuat. Makanya orang kalau mau kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia harus kuat dulu di pondasinya. Dia harus kuat dulu imannya. Karena iman itu pondasi. Makanya jangan sampai kalau pondasi kita nggak kuat, ya, walaupun kita adalah orang-orang yang rajin melayani, kita adalah orang-orang yang rajin beribadah. Tapi kalau kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi supaya pondasi kita nggak kuat, ketika ada tawaran-tawaran untuk kita meninggalkan Tuhan, bisa saja kita bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Pondasi nggak kuat. Ketika kita ditawarkan materi, ditawarkan pasangan, ditawarkan berbagai hal yang menggiurkan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau pondasi kita nggak kuat, kita bisa meninggalkan Tuhan. Makanya orang-orang kalau punya pondasi yang kuat, mau mujizat terjadi atau mujizat belum terjadi, mau kita diberkati hari ini, atau nanti kita diberkati di masa depan, atau kita diberkati nanti, kita tetap kuat. Kenapa? Karena pondasi itu berbicara iman kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu ingat bahwa iman adalah alat tukar. Di waktu-waktu kemarin firman Tuhan sama, iman adalah alat tukar kerajaan surga. Jangan pernah menukar iman kita, amin. Jangan pernah menukar yang paling esensial dalam kehidupan orang percaya, yaitu iman kita. Jangan pernah ditukar Bapak Ibu Saudaraku. Coba kita buka Bapak Ibu dalam Lukas pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Lukas pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada 10 orang kusta Bapak Ibu Saudaraku, semuanya mengalami pemulihan dari Tuhan. Semuanya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tetapi yang kembali cuma berapa? 1 orang. Dia kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan pondasi iman. Ini yang dimaksud dengan dasar iman Bapak Ibu Saudaraku. Jangan membuat pondasi iman kita hanya berdasarkan mujizat. Jangan membuat pondasi iman kita hanya berdasarkan pemulihan. Jangan membuat pondasi iman kita hanya karena terobosan. Jangan membuat pondasi iman kita karena hanya hal-hal yang fenomenal, supernatural Bapak Ibu. Di saat itu nggak terjadi, kita bisa menukar Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di saat itu nggak terjadi, atau di saat itu belum terjadi, kita bisa mundur daripada Tuhan. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengalami pemulihan, yes, puji Tuhan. Kita mengalami kesembuhan, dahsyat. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa, haleluya. Tetapi itu adalah alat pengantar Tuhan untuk kita datang, untuk membangun pondasi iman kita. Makanya hari ini kalau kita sedang mengalami pemulihan, datang kepada Tuhan. Tuhan sedang mau membentuk kita supaya kita mau lebih mengenal pribadinya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan menggantungkan iman kita hanya pada hal supernatural, tapi gantungkan iman kita pada Tuhan Yesus. Itu adalah yang paling penting Bapak Ibu Saudaraku. Makanya tadi lagu firman Tuhannya sangat dahsyat, lagu firman sangat luar biasa. Nggak ada janjian Bapak Ibu Saudaraku, ya, nggak ada janjian untuk lagu firman Tuhan, tetapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu yang disebut sebagai nilai tukar kerajaan surga, yaitu iman. Itu yang makanya walaupun kita melewati masa-masa sukar Bapak Ibu Saudaraku, tetap katakan sekali Yesus,
selamanya Yesus. Amin. Orang percaya jangan hanya menjadikan penyembahan hanya sebatas nyanyian. Tapi jadikan penyembahan kita sebagai kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan sampai kita nyanyinya dahsyat, haleluya. Ya, ketika datang masa-masa sukar, kita berpikir untuk menukar Tuhan. Kita menyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetapi ketika datang hambatan, kesulitan, ketika datang tantangan, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mau melihat, kita melihat kenyataan yang ada, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, kita melihat realita nggak sesuai dengan harapan kita. Kita mulai berpikir untuk mundur daripada Tuhan. Jadikan nyanyian kita sebagai pengalaman hidup kita. Amin. Jadikan nyanyian kita sebagai kesaksian hidup kita. Makanya apa yang kita nyanyikan, Bapak Ibu Saudaraku, itu didengar oleh Bapa. Apa yang kita dinyanyikan, itu didengar oleh Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Itu menjadi kesaksian bagi kita. Itu menguatkan kita. Makanya mari tetap kuat untuk melewati masa sukar. Di slide berikutnya dikatakan, cara melewati masa sukar dan mengalami hal supernatural. Yang pertama, dikatakan memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Matius pada pasal yang ke-14 ayat 23. Matius pada pasal yang ke-14 ayat 23. Di sini firman Tuhan katakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada salah satu kebiasaan atau habit dari Tuhan Yesus. Ketika dia mau memulai harinya, atau ketika dia mau menutup harinya, dia berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, Yesus berdoa. Ketika pagi hari, Yesus berdoa. Coba kita buka dalam Markus pada pasal yang pertama, ayat 35. Injil Markus pada pasal yang pertama, ayat 35. Dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, coba di slide berikutnya, coba kita selesaikan sebelum saya menjelaskan. Dikatakan begini, hubungan intim dengan Tuhan ditunjukkan dengan komitmen untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Hubungan kedekatan kita dengan Tuhan ditunjukkan dengan komitmen untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Di sini Yesus memberikan satu teladan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus memberikan satu teladan kebiasaan yang dahsyat, bahwa untuk memulai harinya, Yesus berdoa. Untuk menutup harinya, Yesus berdoa. Yesus berdoa dari pagi dan juga sore. Firman Tuhan katakan. Nah, inilah yang menjadi kebiasaan yang harus kita tiru sebagai orang percaya. Bahwa doa itu penting, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa doa adalah kekuatan orang percaya. Amin. Saya melihat gereja kita, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita perhatikan ke depan. Gereja kita punya kesaksian yang luar biasa. Gereja kita namanya His Grace Church. Grace, anugerah. Kita di bawah sinode JKI, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan nama gereja kita adalah Grace atau anugerah. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan bahwa perjalanan gereja kita itu banyak mengalami anugerah? Amin. Perjalanan gereja kita banyak mengalami hal-hal yang supernatural dari Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan pelayanan adalah doa. Amin. Kekuatan sebuah pelayanan adalah doa. Makanya saya selalu katakan begini. Kemarin ketika di Komsel Youth, saya katakan kepada teman-teman muda begini. Kalian masih muda, masih belajar untuk tampil.
untuk tampil sebagai tim praise and worship. Kenapa kalian harus banyak belajar? Kenapa? Karena itu meningkatkan hubungan antara pemusik dan juga worship leader sama singers. Ada hubungan yang baik dan yang paling utama dari worship leader gereja atau pemusik gereja atau orang yang melayani di gereja adalah hubungannya dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang yang jago nyanyi belum tentu bisa jadi WL. Ya. Orang yang jago nyanyi atau dia suaranya bagus belum tentu bisa untuk menjadi seorang worship leader di gereja. Atau seorang pemain musik yang hebat belum tentu jadi pemain musik di gereja. Kenapa? Karena inti dari pemusik atau orang yang melayani di gereja adalah hubungan kedekatannya dengan Tuhan melalui doa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita, mari miliki jam doa pribadi. Yesus ketika pagi dia berdoa. Ketika malam Yesus naik ke bukit, ke tempat yang sunyi. Nggak ada siapa-siapa pun. Untuk dia mau berdoa, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk dia mau berterima kasih kepada Bapa yang memberikan kekuatan, yang memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadikan doa sebagai kebiasaan kita. Amin. Makanya kalau sudah menikah berbicara mengenai kebiasaan. Orang kalau sudah lama menikah, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya antara suami dan istri kalau mau komunikasi di tengah keramaian atau di banyak orang, yang pacaran gak bisa. Maaf, ini belum bisa yang pacaran. Biasanya cuma kasih kode, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih gestur. Biasanya kasih gestur, ya kan. Hanya suami dan istri yang paham. Atau kedipan mata. Ya kan. Atau tangan begitu, atau jari. Biasanya hanya istri yang paham. Atau istri kasih kode ke suami, hanya suami yang paham. Kenapa? Karena sudah menikah lama dan sudah sering berkomunikasi, jadi tahu komunikasi secara verbal atau kasih kode pun paham, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi kalau di tempat yang ramai. Duduknya jauh, Bapak Ibu Saudaraku. Itu kode-kode begitu penting, Bapak Ibu Saudaraku. Kasih kode rahasia, ya kan, kedipan mata, bukan lirikan mata, kedipan mata, gestur, ya kan, jari, semuanya dipakai. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi. Dan biasanya kode begitu tepat juga. Apa yang diminta tepat juga. Apa yang ingin dilakukan tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau punya kebiasaan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dia akan terus membangun pondasi imannya kuat di dalam Tuhan. Dia akan terus punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Dia akan terus mau lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. Bukan hanya berdoa, tapi dikatakan membaca firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, Alkitab versi terjemahan baru atau Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kitab kita ke bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa baca dalam bahasa Indonesia. Bahkan juga saya pernah ke Lembaga Alkitab Indonesia di Salemba, mereka menerjemahkannya ke bahasa-bahasa daerah, Bapak Ibu Saudaraku. Ada audionya. Ada Alkitab audio. Kalau yang mau download coba cari di Play Store. Kalau yang pakai iPhone saya nggak tahu namanya apa. Apalah untuk cari aplikasi. Cari Alkitab audio. Jadi sambil jogging, ya kan. Sambil lari pagi pakai headset. Bisa dengar Alkitab. Tinggal di play, kita mulai dengar dari Kejadian. Ya kan. Jadi kalau olahraga 30 menit, ya lumayan. Kita bisa mendengarkan berapa ayat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Ada Alkitab audio dan ini sangat menarik. Makanya Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada tulisan, ada audio. Tinggal pilihan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Apa kita mau membaca atau tidak. Alkitab adalah senjata orang percaya untuk menghadapi situasi apapun. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak punya senjata, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau mau punya senjata iman, baca Alkitab, maka percayalah apa yang kita harapkan. Karena ingat baik, semakin besar harapan kita, semakin besar ujian yang harus kita lewati.
Semakin besar visi kita, semakin besar hal-hal hebat yang harus kita lewati, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari jadikan Alkitab kita baca atau kita dengar sebagai gaya hidup kita setiap hari. Makanya gereja kita kan sebenarnya punya doa juga, ya. Ada doa pagi. Doa pagi itu Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah kesaksian warisan dari zaman Covid. Jadi zaman Covid kita nggak punya doa pagi, nggak ada. Tetapi waktu itu kita ibadah pakai Zoom. Dan setelah kita melewati masa Covid, kita mulai membuat doa pagi pakai Zoom. Dari Selasa sampai Jumat, Bapak Ibu Saudaraku, jam 5 pagi sampai 5.30. Saya pengumuman pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Dapat dimengerti, saya nggak bisa bahasa asing. Saya kalau ngomong bahasa Inggris, istri langsung pasang telinga. Ini pronounce-nya benar apa enggak? Ini mulai, nanti di rumah dikoreksi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya cukup pengumuman pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita ada di Jakarta, ya kan? Jadi doa dari jam 5 sampai 5.30 kita doa pagi. Dan setiap Sabtu juga ada doa Bapak Ibu Saudaraku. Doa on-site. Jadi kita punya online, kita punya on-site. Silakan dipilih Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena doa adalah kekuatan, amin. Yunus dalam perut ikan, dia berdoa. Gak mau kan Bapak Ibu kita masuk di perut ikan, baru kita mulai cari Tuhan. Biasanya orang percaya itu begini, di situasi masa sukar, baru mulai belajar untuk cari Tuhan. Tapi di situasi di masa yang maju, masa yang enak, orang gak cari Tuhan. Contoh begini, ketika naik pesawat, ya 5 menit pertama, 10 menit pertama masih enak. 30 menit kemudian ada turbulence Bapak Ibu Saudaraku. Ketahuan agamanya. Iya kan, Tuhan Yesus. Pendeta juga gak jaminan Bapak Ibu Saudaraku. Saudara jangan berpikir kalau saya naik pesawat, walaupun saya diam, bukan jaim, saya diam. Tapi dalam hati sebenarnya doanya lumayan kencang juga Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam hati saya gak mau menunjukkan. Kenapa? Karena kalau di situ ada yang kenal saya, jadi kurang elok Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tetapi sebenarnya ketika dalam masa sulit seperti itu, masa gelombang, masa turbulence, orang akan ingat siapa? Ingat Tuhan. Ya kan? Kita kalau naik kapal laut, kalau ada gelombang Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai ingat Tuhan. Untuk kita mulai cari Tuhan. Terkadang masa-masa sukar Tuhan pakai untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi ingat baik, kalau sesudah masa sukar itu, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah sampai tujuan kita dengan sehat, dengan baik, kita harus terus mencari Tuhan, amin. Kenapa? Karena melalui penyertaannya itu, Tuhan mau untuk kita lebih mengenal Dia. Di slide berikut. Tes. Di slide berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan hasil dari kehidupan doa dan firman adalah kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita adalah orang yang suka berdoa, kita adalah orang yang suka membaca Alkitab, kita akan mudah memahami namanya tanda-tanda dari Tuhan atau sinyal dari Tuhan. Misalnya begini, kita suka berdoa, kita suka baca Alkitab. Tetapi kemudian dalam proses beberapa waktu lamanya, kita terkadang enggak doa. Doanya mulai bolong Bapak Ibu Saudaraku. Enggak rutin, baca Alkitab enggak rutin. Biasanya ada gejolak dalam hati kita. Doa. Baca firman. Biasanya ada. Ini akan dialami oleh orang yang dia rutin baca Alkitab. Dia rutin berdoa. Dan kemudian di beberapa waktu kemudian, dia nggak melakukan hal tersebut. Itu akan muncul sinyal-sinyal ilahi. Kalau saya mau kasih nama Bapak Ibu Saudara. Signal ilahi dari Tuhan. Sinyal ilahi dari Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau kita memiliki kepekaan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan segera
menyiapkan waktu untuk berdoa. Kita segera menyiapkan waktu untuk kita baca firman Tuhan. Makanya orang yang hubungan kedekatan dengan Tuhan, dia akan memiliki kepekaan dalam kehidupannya. Berbicara mengenai hal supernatural, Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang berbau mujizat, ya. Ketika dalam perjalanan ke gereja tadi di sebuah perempatan, saya lebih suka nengok ke kiri. Kenapa? Karena jalan di sebelah kiri ditutup seng, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita nggak bisa lihat kendaraan dari arah sebelah kiri di perempatan tersebut. Saya fokus ke kiri, saya pelan-pelan. Habis setelah saya fokus ke kiri, saya maju Bapak Ibu Saudaraku, karena di sebelah kanan saya nggak ada penutup seng. Saya mau melewati pelan-pelan, tiba-tiba ada motor yang lewat depan saya. Kencang banget Bapak Ibu dari sebelah kanan. Padahal saya lagi fokus ke kiri, maksudnya melihat dulu dari kiri apa ada kendaraan. Saya kira yang di kanan rem Bapak Ibu Saudara. Untung nggak kena Bapak Ibu Saudara. Dalam hati saya, puji Tuhan. Biasanya kalau motor sama mobil, pasti yang salah mobil Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya rodanya lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Rodanya 4. Motor rodanya 2 Bapak Ibu Saudara. Bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, terkadang Tuhan memberikan kepekaan kepada kita dalam situasi-situasi tertentu untuk menolong kita, untuk menyertai kita, supaya kita sampai kepada tujuan kita dengan selamat Bapak Ibu Saudara. Pernah nggak kita punya sebuah perjalanan dan ada 2 jalan, ada 2 jalan. Kita kadang mau lewat jalan yang pertama atau yang kedua. Dan terkadang Roh Kudus memberikan kepekaan sinyal kepada kita, coba lewat jalan yang kedua. Dan ketika kita melewati jalan yang kedua, lancar Bapak Ibu Saudara, enggak ada hambatan. Dan setelah kita sampai kepada tujuan, kita mendengar bahwa di jalan yang pertama ada terjadi sesuatu di luar jangkauan kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari miliki kepekaan pribadi dengan Roh Kudus dengan cara doa, baca firman Tuhan. Bahkan kalau kita mau memiliki kepekaan pribadi dengan Tuhan, mari ketika dalam setiap ibadah kita Bapak Ibu Saudaraku, kita serius. Kenapa? Karena di gereja cuma 2 jam Bapak Ibu Saudara. Gereja kita biasanya 2 jam. Ya, ibadah jam 4 sampai jam 6. Kita serius cuma 2 jam Bapak Ibu Saudara. Tetapi ibadah yang 2 jam ini akan membentuk dasar iman kita supaya kita kuat dalam pergumulan hidup di luar gereja Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang kita hebat di gereja, di luar gereja kita kurang hebat Bapak Ibu Saudara. Saya kalau nyetir Bapak Ibu ya, kadang sampai di jalan ada kendaraan yang mutar balik. Ya, saya berhenti karena saya kendaraan pertama, ada yang sen minta mutar balik, saya kasih. Di belakang saya klakson, trit, ulang-ulang. Kadang saya terprovokasi Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya belajar bahwa ternyata cara pandang kita berbeda. Yang di belakang kendaraan di belakang saya, dia nggak tahu apa yang saya hadapi di depan saya. Makanya dia klakson aja ya kan. Dia nggak tahu apa yang saya hadapi. Dari situ kadang saya terprovokasi, kadang saya sabar, tapi lebih banyak kadang terprovokasi juga untuk balas klakson juga Bapak Ibu Saudara. Namanya nyong-nyong Indonesia Timur Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar bahwa ternyata pergulatan hidup di luar gereja itu lebih dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kehidupan kita, pengalaman kehidupan kita, apa yang kita alami di luar gereja itu sangat serius dan itu sangat luar biasa tekanan yang kita hadapi. Makanya ketika kita ibadah, kita serius Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya kita mendapat rema firman Tuhan. Kita mendapat apa yang firman Tuhan katakan bagi kita. Supaya dalam kehidupan kita di luar gereja, kita bisa menghadapi berbagai masa sukar, amin. Kita bisa menghadapi, kita bisa melewati berbagai hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kita bisa melewati berbagai tekanan dalam kehidupan kita, amin. Makanya gereja cuma 2 jam. Tetapi persoalan kehidupan di luar gereja itu 24 jam Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita serius di gereja supaya apa Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami berbagai hal-hal supernatural.
kita melewati berbagai masa-masa sukar. Kita kuat untuk membentuk pondasi iman kita. Pondasi iman kita kuat di dalam Tuhan. Di slide berikutnya. Selama kita ikut kehendak Tuhan, apa saja yang menjadi kebutuhan kita akan tersedia dengan sempurna. Terkadang waktu Tuhan itu bisa cepat, Bapak Ibu Saudaraku. Waktu Tuhan bisa lama. Terkadang Tuhan menolong kita di waktu yang cepat. Terkadang juga di waktu yang lama. Tetapi bagi orang yang pondasi imannya kuat, ya, bukan persoalan waktunya, bukan persoalan waktu, tetapi dia percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi dia. Amin. Jadi orang yang pondasi imannya kuat, ya, selagi dia ikut Tuhan, dia tahu kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebutuhannya akan tersedia dengan sempurna. Makanya selalu ada sebuah statement yang saya buat sendiri juga, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya suka mengutip statement saya sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bisa menjelaskan. Kalau statement orang belum tentu saya bisa menjelaskan. Selagi kita bernapas gratis, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Napas yang kita punya, Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini. Napas yang Tuhan berikan bagi kita itu gratis, Bapak Ibu Saudaraku. Itu enggak berbayar. Itu enggak ada DP-nya. Enggak ada bayar-bayarnya. Selagi Tuhan memberikan kita napas gratis, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan kita yang paling utama. Kebutuhan yang lain akan terjadi. Terobosan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Tetapi yang paling penting bersyukur kepada Tuhan. Yang paling penting, pondasi iman kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Tantangan hari-hari ini gak gampang, Bapak Ibu Saudaraku. Tantangan dunia zaman sekarang gak gampang. Mungkin generasi Bapak Ibu, ya generasi 60-an, 70-an, orang selalu katakan itu generasi X, ya ada baby boomer, ya. Itu berbeda tantangan dengan generasi milenial. Berbeda tantangan dengan generasi alpha. Berbeda tantangan dengan generasi Gen Z, Bapak Ibu Saudara, beda tantangan. Tetapi kalau kita kuat dalam Tuhan, kita serius dalam Tuhan, apapun tantangan yang kita alami, apapun masa-masa sukar yang kita hadapi, kita akan melewatinya. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan kita nggak ada expire, Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan kita berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu berlaku sepanjang zaman. Makanya di setiap zaman firman Tuhan harus diperdengarkan. Di setiap zaman firman Tuhan harus didengar, Bapak Ibu Saudara. Di setiap zaman firman Tuhan harus dibaca, dipelajari supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dikatakan bahwa yang pertama tadi, supaya kita bisa melewati masa sukar dan mengalami hal-hal yang supernatural, kita memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Doa dan baca firman Tuhan. Dan yang kedua, memiliki keinginan yang kuat terhadap visi. Matius pada pasal yang ke-14 ayat 28. Ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus berdoa di atas apa? Di atas bukit. Dan murid-muridnya sedang mendayung, ya, melalui danau Galilea ke seberang. Bapak Ibu berpikir, apakah Yesus bisa melihat mereka? Yesus melihat, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Secara manusiawi Yesus berada di atas bukit. Dan ketika tengah malam, firman Tuhan katakan jam 3 dini hari. Ya, antara jam 3 sampai jam 6 dini hari, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka belum sampai ke seberang karena angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah. Jadi memukul kembali perahunya untuk kembali ke arah yang ketika mereka datang, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan menuju kepada tujuan. Dan ketika terjadi angin sakal, Yesus muncul.
Tetapi apa yang kita bisa lihat? Murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah bersama Yesus lama. Ketika Yesus muncul, mereka bilang apa? Itu hantu, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka percaya tahayul. Pernah nggak kita orang Indonesia kan sebenarnya suka juga dengan hal-hal yang mitos, ya, hal-hal yang mitologi. Makanya kan banyak ada konten-konten prank, malam-malam kita lewat terus tiba-tiba ada baju putih, ya kan. Orang pasti bilang apa itu? Hantu. Namanya masyarakat timur, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya suka dengan hal-hal mitos. Makanya saya punya prinsip begini. Saya juga anak dari daerah, Bapak Ibu Saudara, yang ada hal-hal mitosnya juga. Saya kalau jalan di kampung jam 3 dini hari, saya pegang batu, Bapak Ibu Saudaraku. Tujuannya apa? Kalau ada baju putih dan dia menakut-nakuti saya, pertama saya lempar dulu. Kalau nggak ada bunyi berarti itu hantu. Iya kan? Kalau manusia kan ada bunyinya, Bapak Ibu Saudaraku. Atau dia teriak, ya kan? Kalau dia hanya mau mengganggu kita. Tetapi kalau nggak tembus, Bapak Ibu Saudaraku, atau lihat kakinya, kalau dia melayang, itu hantu. Murid-murid bersama Yesus sudah kurang lebih beberapa tahun. Tapi ketika Yesus muncul untuk menolong mereka, mereka katakan, itu hantu, padahal itu Tuhan. Kenapa? Pondasi iman mereka sedang dibentuk oleh Tuhan di masa sukar, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, orang dalam keadaan turbulence di pesawat atau mengalami gelombang di danau atau di lautan, pasti yang mereka cari adalah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dan ketika Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Petrus mau berjalan bersama Yesus. Petrus mau sevisi bersama Yesus. Ini yang hebat dari Petrus. Ketika dia bertanya apakah itu engkau Tuhan, Petrus mau datang kepada Tuhan untuk mengalami hal supernatural tersebut. Berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berjalan di atas air itu hal yang supernatural. Enggak semua orang bisa berjalan di atas air. Itu film Wiro Sableng zaman saya masih kecil. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Itu cuman film ya, lari di atas air. Apakah masih ada film itu, Bapak Ibu Saudaraku? Ada di konten-konten YouTube mungkin ya. Ya. Tetapi berjalan di atas air adalah fenomena supernatural yang hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi berjalan di atas tanah itu fenomena natural yang dilakukan oleh semua orang. Kita semua berjalan di atas tanah, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya ada pepatah ya, dari dunia ketimuran katakan begini, kalau masih menginjak tanah jangan sombong. Sedikit pantun, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau masih menginjak tanah jangan sombong. Artinya orang-orang yang kita berjalan di tanah yang sama. Kita berjalan, hal natural kita adalah kita berjalan di tanah yang sama. Sebaiknya kita nggak sombong, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dan Petrus menyambut visi dari Tuhan. Petrus mau datang kepada Tuhan. Makanya di slide-nya dikatakan begini. Dikatakan Tuhan memberikan visi yang besar dan kedengaran mustahil. Karena ia memprovokasi kita agar iman kita naik level. Petrus tahu itu Tuhan. Tetapi Petrus tahu naturalnya dia nggak bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Petrus harus memiliki visi yang besar untuk bisa berjalan di atas air. Hal yang mustahil. Tetapi karena dia tahu itu Tuhan, dia provokasi sehingga apa yang terjadi? Petrus dalam waktu yang sebentar bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa terkadang visi itu terdengar mustahil. Terkadang visi itu terdengar enggak masuk akal. Pernah ada sebuah fenomena dalam gereja kita, saya coba merenungkan. Ada sebuah fenomena di gereja kita, pernah ingat? Kita pernah ibadah jam 1 siang di tempat ini. Dan kemudian kita setelah ibadah kita bercerita, Pak kalau bisa kita juga ada gereja pagi. Iya kan? Jangan cuma sore.
Saya melihat itu Bapak Ibu Saudaraku sebagai sebuah visi. Amin. Visi itu terdengar mustahil. Visi itu terdengar nggak masuk ke akal. Saya melihat sebagai visi. Lalu kemudian begini saya katakan, ya sudah nanti ke depan. Atas perkenanan Tuhan, atas anugerah Tuhan, kita bisa buka sesi pagi. Jadi HGC Jakarta punya sesi pagi, punya sesi sore. Tinggal pilihan Bapak Ibu Saudaraku, mau pagi atau mau sore. Tapi kalau pengerja nggak ada pilihan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, saya menangkap itu sebagai sebuah visi. Dan setelah berbicara itu saya lupa dan kita berjalan terus. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, visi yang besar memang kedengaran mustahil. Tetapi dengan berjalannya waktu, terkadang visi itu dapat diwujudkan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, amin. Kalau kita punya konsistensi dalam perkara kecil, setia. Mungkin saat ini kita hanya melihat kondisi kita masih dalam perkara kecil. Tapi kita setia, firman Tuhan siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan membawanya kepada perkara yang besar. Yang penting kita setia Bapak Ibu Saudaraku, dan kita melihat di waktunya Tuhan, visi itu dapat diwujudkan, amin. Biasanya kalau visi, enggak semua orang amin Bapak Ibu Saudara. Semua masih berpikir, bisa enggak ya, mustahil enggak ya, mustahil kayaknya mustahil. Visi memang terdengar mustahil. Tetapi itu memprovokasi kita. Supaya iman kita naik level. Cara supaya visi kita terus berjalan. Cara supaya visi itu dapat digenapi. Lakukan dulu perkara-perkara kecil. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Lakukan setia, setia dan setia Bapak Ibu Saudara. Dalam perkara kecil dan kita akan melihat perkara besar terjadi. Amin. Makanya firman Tuhan katakan Tuhan akan, di slide berikutnya dikatakan Tuhan akan berjalan bersama orang-orang yang memiliki hasrat, ya, atau keinginan kuat terhadap visi yang diperlihatkannya. Makanya gereja kita, karena kekuatan pelayanan di gereja kita adalah doa Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita terus mau ada doa. Baik itu doa pagi, baik itu doa Sabtu. Kenapa? Karena orang yang berjalan bersama dengan Tuhan memiliki hasrat atau keinginan yang kuat terhadap visi yang diperlihatkannya. Walaupun visi itu belum terjadi, tapi kita bisa berdoa dari sekarang Bapak Ibu Saudara. Visi itu belum terjadi, tapi kita setia di tempat yang sekarang yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan melihat visi itu akan digenapi oleh Tuhan. Biasanya kalau masih dalam visi, semua akan berpikir amin juga terpaksa Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Visi berbicara hal ke depan. Kalau misi itu berbicara hal yang kita lakukan sekarang untuk mencapai visi yang akan terjadi di masa depan. Tetapi pesan saya, setia dalam perkara kecil seperti apa yang firman Tuhan katakan. Maka Tuhan akan menunjukkan perkara besar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, cara melewati masa-masa sukar dan mengalami hal supernatural. Yang pertama tadi adalah memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki keinginan yang kuat terhadap visi. Dan yang ketiga, yang terakhir, menerima rema dari Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-29. Matius 14 ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Rema adalah firman Tuhan yang kita dengar, dan kemudian kita teruskan. Rema adalah firman Tuhan yang kita dengar, kemudian kita teruskan atau kita praktekkan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika Petrus mendengar bahwa Yesus mengajak, karena Yesus yang mengajak, ya, Petrus untuk datang kepadanya, dikatakan Yesus katanya datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ternyata Petrus bisa mewujudkan rema firman Tuhan. Apa yang dia dengar dari Tuhan? Ya, ketika Petrus mendengar dari Tuhan, datanglah. Dan kemudian Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa mengalami hal supernatural, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dia melihat, karena dia menyambut rema firman Tuhan. Firman yang dia dengar, kemudian dia praktekkan dan terjadi hal supernatural. Terjadi hal yang dahsyat, terjadi manifesting yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Petrus bisa mewujudkan, kalau bahasa sekarang katanya manifesting, Bapak Ibu Saudara. Yes, Petrus bisa menunjukkan bahwa dia bisa berjalan di atas air. Kenapa? Dia bisa mengalami hal supernatural. Karena dia mendengar rema firman Tuhan dan kemudian dia mempraktekannya dan terwujud atau manifesting. Dia bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau mengalami hal yang supernatural, mari segera kita bertindak. Ya, di slide berikutnya dikatakan, kita akan mengalami perkara supernatural jika segera bertindak dan meninggalkan zona nyaman pada saat menerima rema dari Tuhan. Petrus ketika mendengar rema dari Tuhan, pesan dari Tuhan, Petrus nggak banyak tanya. Petrus nggak banyak berdebat lagi sama Tuhan Yesus. Petrus hanya katakan, Petrus mau supaya dia bisa berjalan di atas air, mengalami fenomena supernatural itu. Petrus melangkah dan apa yang terjadi? Manifesting, Bapak Ibu Saudara. Petrus berjalan di atas air, mengalami hal supernatural. Ingat baik, berjalan di atas air adalah hal yang supernatural. Tapi berjalan di atas tanah adalah hal yang natural yang dilakukan oleh semua orang. Petrus bisa mengalami hal supernatural. Kenapa? Karena dia mengikuti apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau mengalami hal supernatural dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bertindak segera, meninggalkan zona nyaman kita. Ya, seperti di slide kita, meninggalkan zona nyaman. Dan mari kita melakukan firman Tuhan. Dan ingat baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, hal-hal supernatural terjadi dalam kehidupan kita. Petrus sudah membuktikannya, Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya hal supernatural itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang penting, pondasi iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami hal supernatural, itu adalah sebagai sarana atau cara dari Tuhan untuk kita lebih mengenal pribadi Tuhan. Untuk kita lebih mau bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya semakin hari kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ingin mengalami fasilitas dari Tuhan? Mari terus baca kebenaran firman Tuhan. Miliki kehidupan doa di dalam Tuhan. Maka sebesar apapun visi kita, terlihat mustahil apapun visi dari Tuhan kepada kita, Tuhan akan manifesting atau wujudkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak.